luar biasa bagi kita semua.
melewati berbagai macam kondisi, tapi kami pasti menang karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapa berfirman dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Kami butuh firman Tuhan. Kami percaya kalau kami berjalan dengan firman, tantangan seberat apapun tidak akan menghentikan kami berjalan. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh rancangan-Mu digenapi dengan sempurna dalam hidup kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus silahkan ambil alih pelayanan ini, supaya yang nampak besar hanya Yesus saja, yang luar biasa hanya Yesus saja, dan kami semua siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami duduk diam, sambut Engkau berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan amin. Silakan duduk. Mari katakan haleluya. Boleh lebih semangat lagi, katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Dengan saya menyampaikan terima kasih kepada ketua dan sekretaris bendahara dan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Saya sekarang sedang khotbah di depan pendeta-pendeta, jadi menurut saya gak terlalu sulit untuk menjelaskannya ya. Cuman melakukannya mari kita belajar berjuang bersama-sama. Boleh katakan amin? Kalau cuma mendengar nangkep itu saya rasa pendeta jauh lebih cerdas daripada jemaat. Tapi melakukannya mari kita berjuang bersama-sama. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan khotbah dengan tema Strong Family, keluarga yang kuat. Kenapa saya pilih ini? Karena begini, keluarga yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Amin. Katakan amin. Amin. Keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat. Ini katakan amin. Dan keluarga itu bagaikan pijakan. Kalau pijakannya kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Amin. Ya, itu sebabnya mari kita dengan firman ini kita mulai tengok keluarga kita seperti apa, dan mari kita sesuaikan dengan firman ya, karena hanya firman yang bisa menolong kita semua ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata begini, saya bacakan dan Bapak Ibu mendengarkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari katakan haleluya. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga begitu ya, saya coba baca Kejadian sampai Wahyu, selesai saya balik lagi, selesai saya balik lagi, selesai saya balik lagi, nggak pernah absen ya. Dan hari ini saya sudah sampai di kitab Bilangan ya. Saya hari ini diberkati dengan ternyata bangsa Israel itu kalau awan tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Kalau api tidak berjalan, mereka tidak akan berjalan. Kalau api itu berjalan, mereka akan berjalan. Dan kalau kita juga demikian, setiap perjalanan kita dipimpin oleh Tuhan, sesulit apapun pasti kita keluar dari zona itu. Boleh katakan amin? Ya, nah, saudara, kitab Mazmur ini adalah paling simpel dan mudah dimengerti dan mudah dicontoh ya. Dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini saya mau sampaikan begini. Ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat.
Boleh katakan amin? Amin. Ada 3 pilar dan ini nggak boleh salah satu nggak ada, harus ada 3-tiganya. Ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Dan saya mau ngomong begini buat Bapak Eski, Bapak Gembala, kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat, gereja ini pasti kuat. Amin. Kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang diberkati, gereja ini pasti jadi berkat buat banyak orang. Beda kalau gereja isinya keluarga yang ini bertengkar terus, yang ini ekonominya babak belur, yang ini nggak beres. Itu yang membuat gembala sebenarnya cepat stroke, yaitu. Itu sebabnya kalau saya memilih urus keluarga-keluarga supaya apa? Keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang diberkati. Boleh katakan amin? Amin. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. 1, pilar 1, ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pilar pertama simple, hubungan dengan Tuhan. Itu pilar pertama. Jadi setiap keluarga harus punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang benar. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu sumber berkat, Tuhan itu sumber segala-galanya. Dan jangan pernah menjalani keluarga tanpa Tuhan, Anda pasti nggak kuat. Saya minggu lalu menikahkan, ya, dan saya ngomong sama calon pengantin, jangan coba-coba kamu putus hubungan dengan Tuhan, karena kamu akan menjadi suami yang benar kalau kamu berjalan bersama Tuhan. Kamu akan menjadi istri yang benar kalau kamu bersama dengan Tuhan. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Hubungan kita, hubungan rumah kita dengan Tuhan itu harus nyambung, benar, nyambung, connect. Ya, ibadah begini connect dengan Tuhan, di perjalanan connect dengan Tuhan, sampai di rumah tetap connect, nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Saya tadi coba nengok-nengok begitu, orang yang hubungannya nyambung dengan Tuhan itu dari cara memuji Tuhan itu kelihatan. Ya. Orang yang sekarang lagi nyambung sama Tuhan, dari cara dudukmu juga kelihatan. Gak usah diubah cara duduknya. Yang tahu hatimu kan Tuhan sama Anda sendiri. Dan kalau Anda gak nyambung sama Tuhan, percuma. Kenapa? Karena gak diberkati. Dan hubungan kita itu nyambung atau enggak sama Tuhan itu bukan begini. Banyak ibadah, belum tentu orang banyak ibadah tapi gak nyambung sama Tuhan juga banyak, ya kan? Rajin puasa, belum tentu, ya. Nah, nyambungnya kita sama Tuhan itu sampai menghasilkan, perhatikan baik-baik, hidup takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi bukti bahwa hubunganmu sama Tuhan benar, hubungan rumah tangga Anda sama Tuhan benar, kalau dalam rumah itu ada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bukan cuma rajin ke gereja. Orang yang rajin ke gereja belum tentu takut akan Tuhan. Jadi begini loh, orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti berkorban, tapi orang berkorban belum tentu takut akan Tuhan. Pendeta juga belum tentu takut akan Tuhan. Sekali waktu saya melayani ke Malang, pulang ke hotel jam 10 malam, pengen cepet tidur, istirahat, karena besok masih ada pelayanan. Tiba-tiba HP saya bunyi, dan begitu saya lihat ternyata temanku pendeta, tapi bukan GBDI. Dan pendeta ini balihonya besar-besar di beberapa kota. Hadirilah seminar KKR tester ini mantan, nah gitu. Biasanya orang tertarik kalau mantan dari seberang, mantan orang rusak gitu. Padahal dalam pelayanan tetap rusak, masih suka gangguin orang, ya kan? Makanya pendeta gak dijamin dia takut akan Tuhan. Ya, saya malah baru kaget ternyata ada pendeta yang gendaan itu juga ada, ya. Bilang sebelahmu di sini nggak ada.
GPDI nggak ada, ini adanya di GP-GP yang lain. Saya sambut telepon itu, halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul, Tuhan bicara kepada saya Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Saya mikir sebentar, terus saya jawab begini, tolong bicara sama Tuhan besok siang aja, saya bilang begitu. Karena Tuhan belum bicara sama saya. Saya keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit penglihatan ya, dikit-dikit ayatnya keluar dari mulut, tapi hidupnya gak cocok. Orang yang paling berbahaya di gereja itu adalah orang yang hafal ayat-ayat tapi tidak melakukan ya. Saya jawab begitu, dia marah, Pak Ishak, kalau nggak bersedia ketemu saya malam ini Pak, saya sudah siap mau minggat ini Pak. Loh, kamu pendeta pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu Pak, saya pulang pelayanan, saya ditempelin istri. Duh, kamu yang ditempelin kok malah kamu yang minggat? Iya Pak, habis nempelin tak jambai rambutnya. Nah kalau pendeta aja kayak gini, terus jemaat yang dipimpin tuh kayak apa? Ya. Kalau gembalanya aja jambak-jambakan, terus jemaatnya kayak apa? Saya punya prinsip begini, pastori itu adalah miniatur gereja. Apa yang terjadi di pastori biasanya terjadi di rumah-rumah jemaat. Kenapa? Karena kita sumbernya, kita teladannya, begitu. Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura gak dengar, ini baru dua. Nah, ayo kita bangun rumah kita supaya jadi teladan. Sekarang ini gini loh Bapak Ibu, jemaat udah capek dengan khotbah yang muluk-muluk, teori yang nggak bisa mendarat, ya kan? Tapi jemaat hanya butuh teladan dari semua gembalanya. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Itu yang diperlukan jemaat. Akhirnya saya ngomong sama itu pendeta, oke kamu kesini deh, yuk kesini kita ngobrol. Tak layani sampai jam 2 pagi dan ujungnya saya cuma ngomong begini, besok kamu bawa istrimu kesini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku dengar dari istrimu. Gak bisa Pak, besok saya harus khotbah di gereja ini, lusa saya harus ke Surabaya khotbah 3 kali di satu gereja. Dalam hatiku ya begini, mau ngomong apa begini, ya. Akhirnya saya ngomong, bro, sudah waktunya time out. Coba betulin hidupmu baru naik mimbar. Bapak Ibu, aslinya kita bukan di sini, bukan di situ, tapi rumah kita. Belakang mimbar itu seringkali berdiri orang munafik. Saya sebenarnya ingin turun. Kenapa? Karena berdiri sini ini tanggung jawabnya berat. Kalau berdiri di situ kan sesama munafik kita ngobrol, jadi supaya cepat berubah. Kalau di sini kan banyak main sandiwara, makanya kalau lihat pendeta jangan lihat pada waktu dia di mimbar, datang ke rumahnya baru benar. Kalau di gereja kan semua gembala, semua pendeta terima tamu, terima jemaat. Wah, senyum gigi 16 keluar semua. Karena munafik sekarang mesti diberangus supaya senyumnya gak kelihatan. Apa kabar? Baik. Yang kuat ya, Allah turut bekerja. Itu istri orang. Tapi di rumah panggil istri sendiri, baik. Nah gitu. Tuh, makanya gini loh Pak, asli kita adalah di rumah kita masing-masing. Mari kita jadi suami istri yang benar. Kita bangun keluarga kita supaya kuat di dalam Tuhan. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Hubungan kita itu sampai menghasilkan pribadi yang takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Ini yang saya lakukan bersama keluarga saya. Dan orang yang hubungannya nyambung sama Tuhan, terus hidupnya takut akan Tuhan, itu akan memiliki 4 tanda. 4 tanda orang yang hubungannya nyambung sama Tuhan. 1, mengalami damai sejahtera. Kalau Anda hidupnya takut akan Tuhan, nyambung sama Tuhan, pasti hatimu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Boleh katakan amin? Amin. Ya. Dan Anda akan nularin sukacita itu kepada orang lain. Kedua, mengalami kebenaran. Artinya gini, saya khotbah, tapi nggak semua sepanjang khotbah saya itu bisa nyangkut di hatimu. Tapi paling tidak ada satu kata, satu kalimat, atau satu cerita yang saya cerita begitu, itu tiba-tiba itu sampai masuk di hati yang paling dalam, pikiran bawah sadar namanya.
ngecap di situ, ya, tinggal di situ. Nah, itu namanya kebenaran, dan itu yang akan menolong saudara. Boleh katakan amin. Amin. Terus yang ketiga, mengalami damai sejahtera. Apa bedanya damai sejahtera sama sukacita? Damai sejahtera itu adalah begini. Firman-Nya berkata, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia memerintah pikiran dan hatimu. Memerintah itu artinya berdaulat, menguasai. Kalau pikiranmu, hatimu dikuasai oleh damai sejahtera, kira-kira stres bisa menguasai nggak? Nggak akan. Itu sebabnya mari hubungan kita harus terus nyambung sama Tuhan, supaya apa? Ada damai sejahtera. Terus yang keempat, mengalami kuasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, pasti punya kuasa. Dan kuasa itu yang menyebabkan tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, tertutup pasti terbuka. Katakan amin. Dan orang yang hubungannya benar sama Tuhan, janjinya itu ayat 2. Ya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, itu artinya apa saja yang kita kerjakan diberkati dan bisa dinikmati. Lalu kemudian berbahagialah engkau, kebahagiaan dan baiklah keadaanmu. Jadi orang yang rumah yang hubungannya nyambung sama Tuhan itu diberkati, bahagia, terus keadaannya baik-baik. Boleh katakan amin. Apapun yang kita kelola, apapun yang kita lakukan, kalau kita hubungannya connect sama Tuhan, pasti surga turun di tengah-tengah kita dan kemudian semua diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya datang ke Surabaya hari Jumat, terus melayani di persekutuan. Sabtu Minggu di Jombang, di PPDI Jombang, ya, Petrus Arianto. Terus kemarin sore saya ada di Kediri dan sekarang di sini, ya, sampai nanti hari Selasa. Besok ada di tempatnya Heaven, itu training para pelayan, ya, supaya pelayan punya karakter. Karena pelayan yang nggak punya karakter itu suka ngambek biasanya. Kalau nggak diterima kasihin itu kayaknya nggak lega, ya. Itu berarti belum menyerahkan dirinya total, ya, gitu. Sampai hari Minggu saya ada di Surabaya melayani di satu gereja GSJS. Anda pernah dengar gereja ini? Gereja 1 jam saja. Saya pertama diundang, ya, dalam hati saya, ini sungguh-sungguh nggak sih? Cuma 1 jam. Ternyata setelah pandemi banyak gereja niru. 1 jam yang penting ketemu Tuhan, merasakan Tuhan. Saya pernah diundang sekali waktu, ibadahnya itu 1 hari 10 kali mereka. Hari Minggu itu 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai. Dan saya biasanya waktu itu saya diundang itu ibadahnya 14 kali. Tapi enggak saya sendiri yang khotbah, ya. Saya 7 sesi, Mongol 7 sesi. Karena mereka punya gereja juga di luar besar-besar 2, ya. Saya jam setengah 6 pagi sudah duduk di lobi hotel tunggu dijemput karena ibadah pertama dimulai jam 6. Tiba-tiba muncul seorang pria tua, pendek, lebih pendek dari saya. Pak Isak, ya? Betul, saya yang jemput Bapak. Oke, saya ikutin dia ke parkiran hotel. Ternyata dia pakai mobil Fortuner. Orangnya pendek, mobilnya Fortuner. Jadi naiknya ya kayak manjat pohon begitu. Tapi begitu bawa mobil, saudara, saya dibikin gemeteran. Takut, kenapa? Ngebutnya luar biasa. Nyalip itu mepet-mepet saya sampai bolak-balik gitu, ya. Kalau 5 tahun lalu Anda pernah dengar di Surabaya ada Fortuner hitam, ya, di televisi, di koran gitu, nyebur kali. Nah dia itu. Tapi enggak pas waktu bawa saya. Nah di jalan waktu sama saya dia cerita, Pak Isak, saya dulu tamat SMA langsung menikah, Pak. Tapi saya bertanggung jawab, Pak. Saya di kuliahan sama bapak saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya menikah. Dan saya bertanggung jawab. Saya merasa bahwa pendidikan saya nggak terlalu tinggi, saya nggak terlalu pintar. Nah, saya akhirnya memutuskan begini, Pak Isa. Jam 4 pagi selalu saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Jam 6 saya mulai kerja. Jadi konsep, prinsip hidup saya ini gini. Jam 4 pagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jam 6 sungguh-sungguh dengan pekerjaan.
Jam 4 saya memberi persembahan kepada Tuhan, saya mencari hadirat Tuhan. Jam 6 saya sungguh-sungguh dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Saya jalanin itu Pak, dan saya membangun karir saya. Saya mulai menjadi sopir bemo. Saya kaget, ini orang ganteng ya, Chinese ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisanya di wajahnya masih ada. Kalau orang jelek lebih tebel ya. Ganteng ini. Saya kagum begini, orang ganteng punya mental mau jadi sopir bemo. Di Bogor ada orang wajah kayak bemo gak mau jadi sopir bemo. Ini orang ganteng. Saya jalan ini tuh Pak bertahun-tahun. Sekali waktu saya diberkati dengan mobil pickup. Saya kembangkan daerah saya. Saya masuk Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso. Saya muter-muter Jawa Timur Pak. Dan hari ini Pak, rumah saya 40. Wah, rumah apa perumahan itu Pak? 40. Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya. Jadi Pak Ishak kalau cuma mau kaya nggak perlu S3. Nah, saya juga S3 dia bilang, SD, SMP, SMA. Tapi prinsip yang ini jangan ditiru. Kalau boleh itu pinter, kaya, keren. Nggak pinter, masih kaya, masih luar biasa. Sudah goblok, miskin, ke Tuhan yang nggak sungguh-sungguh, itu gendruwo pun nggak mau berteman sama dia. Ya. Sudah pernah lihat gendruwo? Nah, kalau belum coba lihat orang sebelah. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu. Ya. Nah, saya mau kasih tahu supaya pelayanan kita diberkati, hubungan kita sama Tuhan harus benar, sampai menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan. Sebab banyak juga loh pendeta yang nggak takut akan Tuhan. Yang dicari Tuhan itu yang takut akan Tuhan, pasti diberkati. Boleh katakan amin? Ya. Yang kedua, pilar kedua, ayat 3. Pilar kedua adalah hubungan keluarga sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua adalah ayat 3 bagian A. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pilar membangun keluarga yang kuat. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Dan ini hubungan tersulit. Kalau hubungan sama Tuhan lebih mudah, Anda bisa berdoa kapan saja. Tapi sama suami istri ini hubungan tersulit, dan ini terberat dan gak gampang ya. Hari Jumat saya melayani di satu persekutuan di Surabaya, di satu restoran yang cukup besar. Dan saya dengar gubernur juga suka makan di situ. Memang bagus restorannya. Setelah selesai ibadah, saya dibisikin sama yang undang saya, Pak, ownernya pengen ketemu Bapak, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Seorang wanita masih muda, kira-kira 38 tahun, dituntut suaminya cerai. Kenapa? Karena sama-sama punya power dan gak ada yang mau ngalah. Kaya sama kaya. Jangan dikira kekayaan itu bisa memberi kebahagiaan. Bukan, yang memberi kebahagiaan itu adalah Tuhan. Amen. Boleh katakan amin? Bukan kekayaan. Hubungan suami istri itu bisa bubrah justru karena kekayaan, karena kedudukan. Makanya jangan pernah menyandarkan hidup kita kepada apapun dan siapapun selain kepada Tuhan. Amin. 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 Dan memang hubungan suami istri itu hubungan tersulit. Sekali waktu saya melayani, dan hubungan suami istri itu digambarkan seperti anggur. Kenapa anggur? Anggur itu kalau menurut Kidung Agung adalah cinta. Hubungan suami istri itu hanya diikat dengan cinta aja. Dan nanti kalau Anda pulang dari sini, coba beli anggur yang buah, bukan yang diperes, yang di botol, bukan, yang buahnya benar-benar. Lalu Anda tumbuh, pilih yang terbaik ya, menurut Anda yang terbaik, terus Anda peres. Setelah Anda peres, Anda kecap pelan-pelan airnya. Maka ternyata air anggur yang murni itu memiliki kandungan 3 rasa. Anggur itu ternyata, air anggur yang murni itu punya rasa manis, tapi ternyata juga kalau Anda kecap-kecap punya rasa asam. Terus Anda kecap-kecap terus, ternyata ada rasa pahitnya juga. Jadi air anggur yang murni itu punya
rasa manis, rasa asam, rasa pahit. Nah begitu juga hubungan suami istri itu kadang-kadang manis, kadang-kadang tiba-tiba asam, kadang-kadang tiba-tiba pahit. Ya? Tanya sebelahmu, kamu rasa apa? Gak usah dijawab, yang asam juga kelihatan dari wajahnya. Tapi kalau suami istri sampai pahit terus itu berarti kepahitan, gak pernah manis. Ya? Setelah 2 tahun istriku dipanggil Tuhan, setahun yang lalu saya menikah dengan seorang ibu gembala di Jawa Timur. Jadi sekarang ini status saya Bapak Ibu, saya pendeta Jawa Timur. Cuman tinggalnya kadang di Banyuwangi, kadang di Bekasi. Undang-undang 2 tempat ini. Pelayanan saya di Bekasi sudah dipegang anak saya, dan di sini saya juga belum mau dilantik. Istriku yang jadi gembala, jadi aku pengerja di Bekasi, pengerja di Banyuwangi, gitu. Itu status saya sekarang ini, ya. Tapi nggak masalah buat saya, ya. Gitu. Nah, second marriage itu nggak lebih mudah, lebih sulit. Kenapa? Mempersatukan 2 rombongan. Dia bawa anak 4, aku bawa anak 2. Saya bawa cucu 4, dia bawa cucu 1. Jadi sekarang Om Hari, anak saya 6, cucunya 5. Tapi saya bersyukur anak-anak kami semua hidupnya dalam pelayanan. Walaupun ada yang bekerja sekuler, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Dan ini nggak gampang, ya, sulit, tapi harus dipertanggungjawabkan. Boleh katakan amin? Kalau nikah pertama itu ada istilah begini, kalau pengen merasakan surga menikahlah. Tapi kalau pengen merasakan neraka menikahlah. Jadi nikah itu ternyata bisa rasa surga, bisa juga rasa neraka, tergantung kita melakukannya pakai apa, begitu. Tapi kalau nikah kedua nggak seperti itu. 5 tahun lalu saya memberkati seorang pensiunan perwira. Setelah saya berkati nggak sampai setahun perwira ini mati. Jadi untuk nikah kedua begini ternyata, kalau pengen umur panjang nikah lagi, kalau pengen cepat mati nikah lagi. Tapi saya pengen umur panjang, makanya saya lakukan pernikahan saya pakai firman. Kalau nggak pakai firman masih banyak masalah. Ini sudah setahun lebih 4 bulan, ya, belum pernah berantem. Dan kalau Anda tanya rasa yang mana kira-kira, manis, belum ada turbulensi, semua masih baik-baik. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani kebaktian kaum wanita di satu gereja. Terus di tengah khotbah itu saya berhenti dan tiba-tiba saya tanya begini, ibu-ibu, seandainya, ini hanya seandainya, suami mati, terus Anda juga mati, terus kemudian Anda berdua dihidupkan kembali, ini hanya seandainya, terus boleh pilih, apakah ibu-ibu masih mau jadi suamimu yang sekarang ini? Saya kaget, ada 3 ibu-ibu angkat tangan dan ngomong, "Kak Sudi." Saya terkejut jujur, ya. Terus di sudut sana ada seorang wanita sambil berdiri di angkat tangan, "Pak Isa, kalau boleh tuker tambah berapapun saya mau." Nanti bapak-bapak pulang dari sini boleh lo tanya istrinya, kalau berani lagi, ya, "Ma, seandainya papa mati." Terus kalau jawabnya lama jangan diterusin, pasti masalah itu. Jangan-jangan tiba-tiba dia jawab, "Kapan?" Gitu kan gak enak, ya kan? Saya waktu itu jujur pulang tanya sama almarhum istriku. Kalau ada istriku saya juga akan cerita ini, ya, karena saya sama istri itu pokoknya komitmen terbuka, belak-belakan, bicara masa lalu biasa, yang penting kita membangun masa depan, ya. Pulang saya tanya istriku, udah tidur, saya bangunin, saya diantar pengerja. "Ma, bangun, Ma, bangun. Ada apa? Papa mau tanya." Pertanyaannya penting nggak? Penting banget, begitu penting banget, langsung duduk, matanya masih grip-grip gitu. Saya tanya, "Ma, seandainya papa mati." Loh, kenapa? Enggak, tunggu dulu, belum selesai. Tapi dia kaget, saya seneng Bapak Ibu. Kalau dia nggak kaget kan berarti dia seneng kalau saya mati, ya. Kaget dia, ya kan? Tapi jawabannya dia mau. Jadi saya mau kasih tahu, hubungan suami istri itu nggak mudah. Makin lama biasanya makin sulit juga, gitu, ya.
Saya pernah ngobrol sama, saya boleh sebut nama karena saya sudah izin, ownernya Adi Putro. Bapak Ibu tahu Adi Putro? Karoseri yang cukup ternama di Malang, besar. Saya tanya begini, bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak. Oh banyak ya. Kira-kira kalau buat perbandingan, susah mana memimpin 3.000 orang di perusahaan itu dibanding dengan memimpin 1 orang di rumahmu sendiri, yaitu istri. Dia langsung nunduk mesam-mesam dan akhirnya jawab begini, iya ya Pak ya, mek sitok angel. Loh banyak loh pria itu bisa pimpin gereja besar, tapi pimpin istri belum tentu. Ya, bisa pimpin perusahaan besar, tapi pimpin istri belum tentu. Ya. Dan dari depan ini mata saya dari tadi tak lempar kemana-mana, saya bisa melihat pria yang stres dengan istrinya itu kelihatan. Bayangkan kalau pria stres dengan istrinya, terus dia gembala gitu. Terus gimana cara memimpin jemaat? Pimpin istri aja kewalahan, ya kan? Nah itu. Nah, pimpin istri itu nggak ada sistemnya, tapi pakai firman Tuhan pasti jadi. Boleh katakan amin? Gini loh, walaupun firman itu berkata istri harus tunduk, tapi kalau ada suami berusaha menundukkan istrinya, malah nggak tunduk. Karena apa? Bukan itu konsepnya. Makanya sekali waktu saya lagi makan bersama dengan pasangan suami istri kira-kira 35 pasang di Medan. Tiba-tiba ada satu pria berdiri, Pak Isa, saya bersyukur dapat istri yang baik sekali, rendah hati, suka ngalah, hormat banget. Ya, terus kemudian aku bahagia sekali hidup sama dia, aku nggak pernah stres, aku enjoy terus. Ya. Lalu saya berdiri dan saya ngomong begini, Pak, maaf ya, biasanya suami yang tidak pernah stres itu istrinya yang sering stres. Tiba-tiba istrinya berdiri dan ngomong begini, betul, nah gitu ya kan. Makanya hubungan suami istri itu mesti dicek, benar-benar dicek. Ngeceknya begini ya. Karena kalau masalah keluarga itu nggak cukup satu sesi sebenarnya. Ngeceknya begini, ayo kita cek ya. Kita cek hubungan kita suami istri masih sehat gak? Ngeceknya begini, 1, Anda masih bisa dengar gak kalau pasanganmu ngomong? Dengarnya itu betul-betul mendengar, pakai kuping, pakai mata, pakai hati. Jadi nggak pegang HP, nggak sambil nonton televisi, nggak baca koran, betul-betul diadepin begitu, terus dengerin sampai selesai, sampai tuntas. Kemarin di Surabaya ada orang tua gitu, dia ngomong, susah Pak dengerin istri Pak. Kenapa? Istri saya itu mulutnya pagi asal sudah jeplak terus sepanjang hari begini loh Pak Isa. Saya bilang itu normal Om. Yang nggak normal itu kalau mulut istrinya Om begini nggak balik lagi, nggak mana susah. Kalau masih begini itu normal, namanya juga istri. Dan memang susah denger istri itu ya. Kalau denger istri jemaat, jago kita ya kan. Tapi istri sendiri ngeselin dengernya. Tapi kalau sampai itu terjadi, berarti rumah tanggamu mulai harus dibetulin ya. Saya sampai hari ini, mulai tahun 2005 sampai hari ini, kalau istriku bicara apa saja tak taruh, langsung kemudian tak dengerin baik-baik dan sampai tuntas. Itu 1. Terus 2, ngeceknya begini, Anda masih bisa ngomong baik-baik sama pasangan. Kalau sudah bicaranya mulai ngegas, tegangan tinggi terus, itu mesti mulai dibetulin lagi. Baru pulang Pak, sudah tahu tanya, nah itu contohnya. Nah, ketawa itu artinya ada, ya kan? Biasanya yang diam itu yang diketawain. Gitu. Papa sudah makan, di jalan makan batu, sampai batu pun dimakan, ya kan? Yang lucu ditanya ganti nanya, Papa sudah mandi? Memang kalau belum kenapa? Ada apa tanya-tanya? Coba mulai sekarang, ya. Jadi ngeceknya itu aja. Ya mulai sekarang belajar, pulang ditanya istri, baru pulang Pak, capek ya lumayan. Sudah makan belum? Belum Mama. Langsung istrinya buka kulkas, yang ada cuma telur, diceplokin telur 5 sak wajan.
Makan telur juga sekaligus 5 kalau hatimu bersuka cita, gak akan kolesterol. Biar 1 kalau marah-marah terus terus ya. Lama-lama netes itu telur nanti. Ecret baru tahu. Sudah mandi Bapak? Belum. Udah yuk mandi bareng Mama. Nanti Mama gosok punggungnya. Lu yang gemuk-gemuk itu gak bisa lu gosok punggung. Dan mandi sama istri sendiri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama pengerja, nah itu rusak jantung istri. Gak apa-apa namanya suami istri. Gitu. Ayo mulai gitu ya. Terus itu 1 ya. 2 kita bicaranya. Terus yang ketiga begini. Bisa nggak menyelesaikan hal-hal kecil? Contohnya begini, kan banyak begini ya. Masuk kamar mandi lupa matikan air, bengok-bengok, ya kan? Masuk kamar mandi lupa matikan lampu, marah-marah, lupa nutup pintu, marah-marah. Kalau masih begitu harus dibetulin lagi. Saya dari dulu sampai hari ini nggak mau mempersoalkan hal-hal yang tidak esensi. Istri lupa matikan lampu ya tinggal ceklek aja gitu, terus tinggal nanya, Mama lupa lagi ya? Iya Pak, minta maaf, makasih ya sudah ditutup. Nah gitu kan enak, sudah ditolongin, gitu kan enak, ya kan? Istri saya yang pertama itu Om Hari pelupanya luar biasa, yang sekarang ini lebih luar biasa, ya kan? Rupanya nggak bisa lepas dari itu. Saya pikir ini lebih baik gitu ya kan, tapi nggak bisa. Ternyata dia pelupanya lebih luar biasa. Kapan itu mau melayani ke Tangerang, ya, sudah keluar dari rumah, masuk tol Bekasi Timur, begitu sampai di Komdak, sudah pertengahan jalan, ya kan? Tiba-tiba istriku tengok ke bawah terus ngomong gitu, aduh Pi, minta maaf, ternyata Mami nggak pakai sepatu, cuman pakai sendal jepit. Terus saya diem tapi cari hikmat ya. Terus kemudian dia ngomong begini, nanti gini aja, Papi yang masuk gereja, aku tak nunggu di mobil aja, nggak enak dilihat orang, nggak enak. Udah, nggak banyak ngomong, keluar tol, masuk mall, beli sepatu. Terus masuk mobil lagi, sambil jalan saya ngomong, Mi, kalau ini terjadi sampai 20 kali, bangkrut aku. Setiap lupa beli. Ternyata 2 minggu lalu melayani di GPD Ambulu ya, sama di apa gitu lupa saya gerejanya, ada 2 pokoknya gerejanya ya. Terus kemudian tiba-tiba bongkar tas di hotel, aku nggak dibawain sabu. Ya wis gak apa-apa. Akhirnya celana kita lipat begitu supaya nggak melorot, wis gak apa-apa. Begitu pulang dari ibadah, mampir toko beli sabu. Terus saya ngomong lagi, 10 lagi begini, bangkrut aku ini. Gak apa-apa, pokoknya gini, kalau masih bisa diatasi gak usah dipersoalkan. Supaya apa? Gini loh, hubungan suami istri itu adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubungan suami istri kuat, maka hubungan dengan Tuhan pasti kuat. Boleh katakan amin? Kalau hubungan suami istri kuat, hubungan dengan siapapun kuat. Dan ini gak boleh digesek dengan apapun. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan sedaging. Tapi hubungan dengan anak, dengan orang tua, ini hubungan sedarah. Jadi kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah. Jadi supaya semua hubungan benar yang harus betul-betul dijaga, itu adalah hubungan suami istri. Boleh katakan amin. Terus yang ketiga, pilar yang ketiga, ayat 3 bagian B. Ayat itu berkata begini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Boleh katakan amin? Yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga adalah hubungan dengan anak dan anak orang tua. Kalau Anda masih punya orang tua, maka Anda harus hormati orang tua. Amen. Tapi kita yang penting begini, yang lebih dari itu, hubungan dengan anak-anak kita. Apa yang harus dilakukan? Hubungan dengan anak-anak kita itu begini, seperti pohon tunas zaitun sekeliling meja. Anak-anak kita itu harusnya seperti itu, ya. Saya tadi ngobrol sama Om Hari, berapa cucu, berapa anak semua di luar, dan Om Hari mengatakan sampai hari ini belum ada yang sekolah. Kita katakan, saya dulu anak saya itu saya tawarin yang namanya Theo, waktu baru selesai kuliah dari Bandung, saya ngomong begini, Theo, kamu mau sekolah kita, mau enggak?
Dia wajahnya begini. Aku gak tanya 1 tahun. Setahun kemudian di jalan bersama saya, dia nyetir, aku di kiri. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, sekolah Alkitab itu kayak apa sih? Wes, langsung tak jelasin sejelas-jelasnya, karena ini kayaknya Roh Kudus lagi bekerja. Tak jelasin. Habis itu main ke Jawa Timur, saya, mamanya sama adiknya berempat, tak bawa belok ke sekolah Alkitab. Tiba-tiba dia foto di bawah tulisan, Anda dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dia foto terus dikasih tunjuk ke saya, Pak, serem juga ya. Serem. Tapi biasanya kalau sudah foto di situ nggak akan kemana-mana. Saya bilang begitu. Ya, tiba-tiba dia ke kantor nih, ambil formulir, terus dia isi. Berapa minggu kemudian dipanggil sekolah kita, diterima. Nah begitu diterima, saya balik tanya lagi, Theo, kamu sekolah Alkitab tujuannya apa? Kalau cuman mau menggantikan papa, gak usah, nanti gak cocok. Oh enggak Pak, aku punya visi. Apa visi kamu? Menyambungkan hubungan anak-anak ke orang tua itu, anak-anak muda ke orang tua itu banyak gak nyambung. Masa? Iya Pak, ibaratnya itu kalau orang tua itu iPhone gitu ya, iOS 7, anak sudah 10, jadi gak nyambung Pak. Nah, Anda aja saya ngomong gini gak ada yang ketawa, artinya gak nyambung. iOS itu tadi ya kan, itu cuma haver yang ketawa ya kan. Gak nyambung, dan itu juga yang dilakukan. Dan ketika selesai sekolah Alkitab, saya mentor dia, benar-benar saya mentor ya, dan tiba saatnya saya serahkan. Nangis. Tapi pada waktu sekolah Alkitab Pak, itu sebulan sekali pasti saya kunjungi ya. Bulan ketiga saya kunjungi, dia ngomong begini, Pak, aku punya teman yang luar biasa di sekolah ini. Siapa? Sebentar ya Pak. Dia masuk kamar, ambil karpet. Ini teman saya. Maksudnya setiap jam 12 saya masuk ruangan ini sendirian. Saya duduk di kaki Tuhan dan tiap hari. Wah, perubahannya luar biasa. Jadi begitu saya serahkan ke anak saya, MD yang melantik nangis. Nangisnya begini. Aku didampingi istriku yang sekarang ya, terus Mateo serah terima, dilantik, dan jemaat menyambutnya luar biasa. MD-nya nangis, ngomong begini, aku pengen anakku juga seperti ini. Tolong ya Theo ya, anak saya Theo, karena anaknya MD ini satu angkatan sama Theo. Tolong ya, boleh nggak terus hubungan intens sama anak saya supaya anak saya bisa dipersiapkan. Sudah sekolah juga. Dan ya karena anak saya ini lebih gembala, memang dia bisa nangis karena jemaat ngomong sama saya, Pak, jemaat ini begini keluar air mata ya. Kalau saya kadang-kadang malah jemaat nangis karena saya. Ya luar biasa ya. Hati korbannya itu luar biasa. Hati hambanya itu luar biasa ya. Kenapa bisa begitu? Nah ini seperti tuna zaitun, anak-anak kita itu butuh 3 hal. Nah 3 hal ini Anda lakukan kepada anak-anakmu supaya anak-anakmu hebat. Yang pertama, afirmasi identitas. Maksudnya apa? Meneguhkan identitas. Identitas itu seperti apa? Perhatikan, Yesus saja diafirmasi loh sama bapaknya. Ketika Yesus dibaptis, terus naik dari air itu, keluar dari air, maka Roh Kudus turun. Terus kemudian langit terbuka dan ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang. Nah itu afirmasi identitas, anak Allah. Contoh gini ya, kalau anak kita sekarang waktu ada anak kecil pulang dari sekolah, nangis dia, wah, terus papanya ngomong gini, kamu laki-laki tidak boleh nangis ya. Jadi seolah-olah nangis itu hanya untuk perempuan. Itu identitas yang salah. Laki-laki itu laki-laki yang hebat, tahu kapan dia harus menangis. Sebab laki-laki yang tidak pernah menangis kemungkinan besar pintar bikin nangis istrinya. Terus anak ini akhirnya ngomong, aku dibully papa sama teman-teman. Dibully seperti apa? Aku dibilang banci papa. Nah harusnya orang tua kesempatan memberi identitas.
kamu bukan banci, kamu itu ciptaan Tuhan dan kamu laki-laki dan kamu spesial di mata Tuhan, di tangan Tuhan, dan Tuhan punya rancangan khusus buat kamu, dan satu-satunya kamu, hanya kamu dan tidak ada duanya, dan kamu anak papa mama dan papa mama mengasihi kamu. Harusnya begitu. Rasa diakui, karena anak yang gak rasa diakui pasti gini. Perhatikan baik-baik, anak yang krisis identitas itu akan membangun identitas yang salah. Identitas yang salah itu seperti apa? Kalau nggak tatuan, nggak keren, kalau nggak ngerokok, itu semua itu identitas yang salah. Gitu. Bapaknya tadi ketika malah ngomong begini, yang memang kamu kayak banci, jadi banci beneran. Hati-hati loh dengan mulut Anda, apa yang keluar dari mulutmu itu adalah identitas buat anak-anakmu. Makanya keluarkanlah kata-kata yang membangun anakmu, memberi cap yang baik. Ya, saya lagi mentor anak saya di Banyuwangi, anak terakhir itu pintar banget main musik. Semua musik dia bisa, kelas 3 SMA ya. Tapi satu hal, saya pernah ngomong begini, kamu apa yang paling ngecap di hatimu yang pernah papa almarhum dulu katakan sama kamu, apa dilakukan sama kamu? Dia ngomong begini, saya itu pernah sudah naik di atas, duduk di belakang drum gini, papa itu tiba-tiba turun, biar digantikan sama ini. Padahal aku sudah latihan 3 hari disuruh turun. Dan kalimat yang sering saya dengar dari papa itu, "Apa ya iso?" Nah itu hati-hati loh dengan mulutmu, karena itu identitas. Kalau Anda nyek anakmu, ya anakmu jadi orang terhina dulu. Mari kita beri identitas anak-anak kita dengan mulut yang berkualitas. Ya, boleh katakan amin? Terus anak saya yang di Banyuwangi yang kedua itu badannya gembrot, perempuan, jadi bejigel. Ya, saya ngomong, kamu kalau kurus malah gak pantas, biarin aja begitu, kelihatan bagus. Gembrot tapi seksi, jangan direndahkan. Loh, orang Jawa itu dulu itu kalau saya lihat memberi identitasnya itu anaknya itu keren, dikutan-kutan sambil diangkat, anak mama cantik, walaupun pesek cantik, itu identitas. Dan anak kalau nggak diberi identitas pasti bangun identitas yang sama. Terus yang kedua, afirmasi value, ajari firman tiap hari, ya tiap hari ajarin firman. Saya lakukan itu buat anak-anak saya. Dan sekarang anak-anak saya lakukan ke anak-anaknya, turun temurun. Saya kalau lagi parenting itu biasanya itu persoalannya begini. Saya dengar Haniel baru parenting ya di Belingi ya, Arman ya, bagus. Saya kalau parenting biasanya orang tuanya pasti ngomong begini, "Pak, saya itu sepakat sama suami istri didik anak itu begini, tapi opa-omanya yang jadi persoalan. Kenapa? Semua dirubah, ajar juga parenting." Saya sudah opa loh, tapi saya nggak mau ngerecokin anak saya. Sekali waktu anak saya itu cucu saya kejebak di bawah kursi yang ada palangnya, baru bisa merangkak, nggak bisa keluar, tapi papanya nggak tolongin. Saya mau tolongin begitu, "Pak, jangan ditolong Pak." Loh kenapa? Itu ada pelajaran luar biasa. Apa pelajarannya? 1, belajar sabar. Oh iya juga ya. Terus 2, belajar bahwa hidup ini ada persoalan. Yang ketiga, belajar bahwa selalu ada jalan keluar. Dan begitu bisa keluar, sama papanya diangkat. "Uri, kamu bisa." Ternyata begini loh, anak yang kalau kesulitan diangkat, kesulitan dikit diangkat, kesulitan dikit diangkat, anak ini nanti nggak sabaran, pasti nggak mau yang sulit, nggak mau proses. Itu kelihatannya sepele, tapi ternyata itu bisa ngecap di pikirannya seumur hidup. Terus ada lagi begini, kalau didik anak nggak sepakat, papa setuju, mama nggak setuju atau sebaliknya, itu nanti anak kalau besar pinter adu-adu, lamis biasanya gitu ya. Terus yang terakhir, afirmasi potensi. Jadi Anda harus tahu potensi anakmu apa. Saya dari awal sudah tahu anak saya ini potensinya itu sentuhannya ke orang gembala. Itu terus saya rilis sampai benar-benar dari gembala. Dan saya mau katakan begini, kalau kita lakukan ini semua, maka ada seorang pendeta melahirkan pendeta yang lebih hebat. Boleh katakan amin? Seorang pengusaha melahirkan pengusaha yang lebih hebat. Harusnya begitu ya. Tapi hari ini apapun yang terjadi belum terlambat. Kita semua boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Boleh katakan
Amin. Amin. Mari kita dudukkan kepala. Yuk musik, kita nyanyi satu pujian. Kita datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita dudukkan kepala. Kita pejamkan mata. Sepenuh hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan, mari kita berdiri. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati. Katakan segala pujian. Anak-anakku itu ditaruh Tuhan di tangan. Haleluya. Mau jadi seperti apa saja Anda yang paling bertanggung jawab. Doakan anak-anakmu satu persatu, dari anak pertama, anak kedua, dan seterusnya sampai cucu-cucumu semua. Haleluya. Supaya mereka menjadi generasi yang lebih kuat dari kita, lebih kudus dari kita, lebih cinta Tuhan dari kita, dan lebih berhasil dari kita. Haleluya. Bapa, kami bawa anak-anak kami, cucu-cucu kami semua datang kepadamu. Kami ulurkan tangan kami kepadamu, berkati mereka semua satu persatu. Jangan ada satu pun di antara mereka yang gagal, tapi biarlah mereka berhasil lebih dari itu. Biarlah anak-anak kami semua hidup di dalam pelayanan, melayani pekerjaan-Mu yang mulia, melayani pekerjaan-Mu yang lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak kami, mantu kami, cucu kami semuanya cinta Tuhan. Tidak ada yang direbut oleh dunia, tapi semua ada di dalam kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Saya merasa ada orang punya pergumulan keluarga. Tidak ada yang buka mata, semua tutup mata. Anda yang punya pergumulan keluarga,
boleh angkat tangan kami, saya akan doakan Bapak Ibu yang punya kebenaran. Bapak Ibu lihat setiap tangan yang diangkat kepada pergumulan apapun yang terjadi dalam keluarga mereka, kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Pekerjaan setan yang seringkali membuat kekacauan dalam rumah tangga, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja di setiap rumah tangga hamba-hamba-Mu. Kami percaya kalau hamba-hamba-Mu keluarganya sehat, maka jemaat yang mereka pimpin pasti keluarganya sehat juga. Itu sebabnya biarlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, Kau tuntun kami supaya kami bisa menjalani keluarga kami, rumah tangga kami dengan baik dan dengan benar, menjadi contoh bagi jemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan